Bapak Insinyur Hendro Mastori MEC, lahir tanggal 15 Juni tahun 1970, mengenyam pendidikan S1 Sarjana Statistika Institut Pertanian Bogor, S2 Master of Economics University of New England Australia, dan memiliki pengalaman menjadi founder grup Telegram saham The Traders dengan 17 ribuan member, menjadi praktisi saham selama 10 tahun lebih sejak 2011, menjadi Research Director di Prom Research Jakarta. Baik, Bapak Hendro Masori, selamat siang. Selamat siang, Mbak Apta. Baik, apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Baik, langsung saja kepada Bapak Insinyur Oke. Hendro Masori MEC akan menjelaskan materi tentang mekanisme dan tata cara bermain saham serta keuntungan dan kerugian yang bisa didapatkan. Pemaparan materi akan dilaksanakan selama 45 menit yang kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kepada Oke, sebentar. Bapak. Saya coba share dulu ya. Oke. Oh, ya. Baik, Bapak. Ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Ya, terima kasih. Nanti waktunya dimulai kalau udah saya mulai klik kedua ya, gitu. Supaya Ya. ini. Karena tadi saya nggak enak menjadi pembicara ketiga. Kalau Bunda Iswi tadi kan ada catat dilewatin ini, Pak Hendro yang nerangin gitu. Pak Agus juga sama ada catat ini Pak Hendro yang nerangin. Jadi semua saya suruh nerangin ya, oke lah. Gitu ya. Jadi teman-teman, saya mulai dulu dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga semua teman-teman dan keluarga senantiasa sehat, ya, stay healthy and safe dalam melewati pandemi yang kita alami sekarang. Oke, mungkin saya mulai dari sebulan yang lalu saya dihubungi Bimantara Fauzan Kusuma, ya, Presiden Mahasiswa Ilmu Perdata FH UNED, yang kebetulan ponakan saya gitu ya, untuk memberikan atau sharing tentang pengalaman saham, trading saham selama saya 11 tahun. Nah, buat saya sebenarnya yang dredeg bukan presentasinya, saya udah biasa presentasi. Buat saya yang bikin dredeg itu adalah merangkum pengalaman 11 tahun dan dalam 45 menit, itu susah sekali gitu ya. Tapi saya coba untuk memberikan gambaran, mungkin tidak terlalu detail. Nanti kalau mau yang detail boleh lah, mau PM saya atau diskusi dengan saya di grup Telegram saya, monggo ya, silahkan saja. Tapi saya mencoba memberikan gambaran yang objektif, karena biasanya teman-teman yang baru masuk saham itu, kalau ketemu orang yang trading saham, diiming-imingi cuannya tok gitu ya, aku cuan segini, tapi mereka nggak pernah cerita loss-nya. Percaya sama saya, itu udah hampir pasti semuanya itu ngomongin cuannya gitu. Yang loss-nya diumpetin, nggak diomongin. Jadi akhirnya orang-orang itu masuk dunia saham dalam keadaan euforia, tidak sadar bahwa sebenarnya mereka masuki suatu investasi yang berisiko tinggi. Saya terangkan nanti satu-satu ya, tentang saham ini. Nah, tapi sebelum mulai ke sana, saya tadi nyambung yang disampaikan Pak Agus ya. Ini mohon izin juga Bunda Iswi sama Pak Agus, yang saya hormati ya. Ini saya juga mau share juga Pak Wadek juga kalau masih ada di sini. Mungkin saya awali dengan data yang tadi disampaikan Pak Agus ya, bahwa kalau dari usia produktif gitu ya, itu kalau di Amerika, itu yang trading saham itu 50%. Artinya apa? 10 orang Amerika kita temui, 5 atau 6 orang itu ngomongin saham. Kalau kita ke Singapura, di sana tuh 30% trading saham. Ketemu 10 orang, 3 orang itu ngomongin saham. Indonesia, ketemu 10 orang, nggak ada yang ngomongin saham. 20 orang nggak ada yang ngomongin saham. 100 orang, baru 3 orang yang ngomongin saham. Jauh sekali. Jadi mungkin yang pertama saya dikontak Bima, kemudian Pak Po mau menyampaikan ini nggak, sharing nggak? Wah, saya senang sekali. Tapi yang di kepala saya waktu itu adalah saya iri sama kalian, mahasiswa sekarang. Loh, kok iri? Karena saya tuh pengen trading saham tuh dari saat saya dulu kuliah. Saya kuliah tahun 1988, belum ada yang lahir kalian. Itu saya udah pengen trading, tapi waktu kan susah. Kan nggak ada online, nggak ada apa, mesti telepon pakai kertas, wah ribet lah gitu ya. Jadi sekarang tuh saya benar-benar iri, karena Anda kalau mau sekarang, kalau mau belajar, banyak sekali yang Anda bisa kerjakan. Banyak sekali caranya, dan gampang sekali sekarang gitu. Nanti saya akan sampaikan. Oke, saya jamin ya, supaya nanti saya juga bisa kontrol diri saya sendiri. Baik, kita mulai sekarang dengan yang pertama itu, trading saham itu yang penting adalah mindset-nya dulu yang kita harus benar. Ya, teman-teman, mindset itu nomor 1. Kalau mindset-nya salah, itu nanti semuanya salah. Makanya
Tadi kalau saya lebih senang ngomongin trading saham daripada ngomongin main saham. Sayangnya orang Indonesia banyak kan yang kalau ngobrol gitu, lu main saham nggak? Lu main saham nggak? Kalau saya lebih senang ngomong trading saham, because this is trading, this is business, bukan main-main gitu ya. Ini mindset. Ya. Nah, saya awali dengan beberapa persepsi tentang saham yang sekarang beredar di masyarakat, ya, supaya Anda punya mindset yang benar dulu. Jangan ngomongin tradingnya dulu, kita ngomong mindset dulu, ya. Oke, apa saja? Yang pertama, banyak yang ngomong saham itu adalah judi. Ya, faktanya gimana? Saya bisa dipanggil Pak HM ya kalau di grup ya. Faktanya gimana Pak HM? Faktanya saham itu sebenarnya kalau Anda mau lakukan sebagai judi bisa, kalau mau sebagai bisnis bisa. It's all up to you. Mau memperlakukan saham itu sebagai judi atau sebagai bisnis. Kalau misalkan Anda mau beli saham sekarang di BI ya, itu ada 700-an saham ya. Mungkin correct me if I'm wrong Pak Agus ya. 700 sekian lah saham. Banyak itu. Kalau Anda belinya kayak waktu ujian milih pilihan jawaban gitu ya, cap cip cup kembang kucuk, apa saham ini saya beli ini gitu ya, itu judi gitu ya. Tapi kalau Anda belajar bagaimana memanage resiko, bagaimana menghitung rewardnya, ya, kemudian bagaimana menghitung prospek suatu saham ke depan seperti apa, itu menurut saya bukan judi, itu adalah bisnis, ya, perdagangan saham, trading saham. Oke, itu yang pertama ya. Jadi bisa Anda lakukan judi bisa, kalau mau sebagai bisnis bisa. It's up to you, it's in your hand. Kedua, banyak yang ngomong saham itu adalah cara yang instan, cara yang cepat untuk kaya. Teman-teman, tidak ada hal yang mudah untuk jadi kaya. Ya, pasti adalah proses yang dibutuhkan gitu ya. Kalau sekarang Anda mungkin dengar, Pak, itu ada Pak Bekti Sutikna yang dari Jogja, trading dari desa. Dia bisa buat duit 64M jadi 8M dalam kurang dari setahun. Atau ada ibu rumah tangga yang lagi viral, 8 juta dia bisa bikin sampai 200 juta dalam waktu 4 bulan atau 5 bulan. Ya, kalau ngomong seperti itu ya anggaplah itu adalah orang-orang memang selalu ada lah ya sedikit orang, 2-3 orang dalam sejuta itu adalah kayak gitu. Tapi menurut saya kalau Anda mau benar, dan Mas Bekti itu bukan orang yang nggak ada prosesnya, dia pernah bangkrut juga, duitnya habis dan segala macam, ada gitunya. Ada proses-proses sebelum dia mencapai kesuksesan. Jadi jangan bayangkan Anda punya duit masuk saham, beli langsung cuan, langsung kaya. No way, gitu ya. Tidak ada hal yang mudah untuk menjadi kaya. Pasti butuh usaha, butuh passion, butuh kerja keras. Ya, jadi ini yang harus diingatkan. Tadi juga diingatkan sama Bu Iswi, Bunda Iswi dan Pak Agus. Saham itu adalah instrumen investasi yang berisiko sangat tinggi. Bisa duit hilang, bisa amblas nol, bisa. Ya, kalau Anda beli perusahaan, kemudian perusahaannya misalkan nggak bisa, dia utang, kemudian nggak bisa bayar utang, nggak bisa bayar bunga obligasi, dia disuspend oleh Pak Agus dan teman-teman gitu ya, orang OJK. Setelah disuspend nggak bayar juga sekian tahun, di delisting, dikeluarkan dari bursa, duitmu piye? Yo amblas, hilang nol gitu. Karena kewajiban untuk membayar duit Anda di bursa itu adalah kewajiban yang nomor terakhir. Kewajiban utangnya dia dulu, kewajiban itu segala macam. Kalau listnya itu nomor terakhir lah, nggak akan mungkin dapat kebagian duit Anda balik. Jadi memang berisiko tinggi, makanya harus hati-hati, belinya hati-hati, milihnya harus hati-hati, nggak sembarangan. Ya, ada persepsi juga tentang saham itu bikin cepat bangkrut, habis hilang. Oh ya, kalau Anda memperlakukan sebagai judi ya sama kan, orang judi kalau saya kalah ya udah bisa amblas semuanya, iya gitu ya. Tapi kalau Anda melakukan sebagai bisnis, ya Anda bisa batasi risikonya. Jadi risiko itu bisa dibatasi dalam saham. Sama kayak ini saya ibaratkan kita masa kalah sama orang tukang jual mangga, jual rambutan, jual mangga lah kalahkan. Kalau kulaan dia 10.000 katakan kulaannya per kilo gitu. Kan dia pengen jual di atas 10.000 ya supaya untung 12.000 atau 13.000 gitu. Tapi apakah pasti habis? Belum tentu kan. Pada saat dia pasang target 13.000 ternyata nggak ada yang beli. Kemudian dia tahu nih mangga ini kalau saya simpan semua lama-lama busuk. Kalau busuk duit saya habis. Apa yang dia kerjakan? Ya udahlah jual 8.000 nggak apa-apa deh, rugi-rugi 2.000. Yang penting duit saya balik.
Sama dengan saham, Anda juga harus punya yang kayak gitu. Masa kalah kita sama orang jual mangga gitu ya. Kita beli saham di harga 1.000, kita batasi. Kalau dia turun sampai berapa, ya udah saya buang, saya balikin duit dulu. Rugi nggak apa-apa, nanti kita cari lagi ganti di saham yang lain. Ya, jadi risiko itu bisa dikelola, nggak akan sampai bangkrut kalau Anda punya bekalnya, kalau Anda punya ilmunya untuk membeli dan memilih sahamnya. Yang keempat itu adalah ini yang paling persepsi yang paling banyak beredar. Saham itu butuh modal yang gede. Saya nggak punya duit gitu. Ratusan juta, puluhan juta baru bisa. No. Tadi udah sampaikan sama Pak Agus juga. 100.000 Anda udah bisa mulai, teman-teman. Sekarang ya, 100.000 udah bisa. Ya, jadi sangat mudah, sangat terjangkau gitu ya. Jadi ini yang fakta-fakta yang harus saya benarkan dulu sebelum saya mulai nanti masuk ke dalam sahamnya. Wah, gini aja udah 10 menit ya. Oke. Next. Belum deh, masih 5 menit. Sekarang bagaimana caranya untuk mulai trading? Nah, ini kan saya banyak belajar hari ini dari Bunda Iswi sama Pak Agus ya, karena peraturan-peraturan itu saya banyak yang nggak tahu juga apa yang dikerjakan OJK, karena saya nggak tahu juga. Dan hari ini saya tercerahkan juga, terima kasih sekalian belajar juga. Nah, ini tadi yang diserahkan ke saya juga oleh Pak Agus, ini bagiannya Pak Hendro gitu ya, untuk tentang bagaimana mulai trading saham. Oke. Ini mungkin teman-teman yang baru mau masuk dunia saham, informasi ini akan penting buat Anda. Bagaimana saya cara mulainya? Pertama, harus ada uangnya dulu ya. Kalau nggak ada uangnya nggak bisa trading. Udah itu ya, itu mutlak ya. Jadi uang ini penting, meskipun nggak harus besar ya, 100.000 pun bisa. Jadi apakah harus jutaan atau puluhan juta? Nope. Sekarang 100.000 Anda udah bisa mulai trading ya. Hanya mungkin konsekuensinya saham itu kan harganya bervariasi ya teman-teman ya. Dari yang paling bawah mungkin 50 perak ya, batas bawah itu satu lembar, sampai kalau Anda tahu saham BCA itu satu lembarnya 32.000 sekarang, 32.000-an sekian gitu. Jadi itu ya sama kayak kita mau Anda beli tas gitu ya. Tas itu ada yang murah 100.000, ada yang tas 60 juta gitu. Ya duit kita tinggal, ya kalau juga sedikit ya kita nggak bisa beli yang 60 juta, nggak bisa beli Louis Vuitton, nggak bisa apa segala macam. Tapi kita bisa beli tas-tas yang mungkin masih bisa kita terjangkau. Nah ini saya kasih gambaran, mungkin yang nggak punya gambaran sama sekali tentang saham, ini loh. Contoh ya, ini ada saham BBKP namanya. Kemarin itu tutup di harga 500. BBKP ini Bank Bukopin. Anda pasti dengar juga ya. Saya ambil sengaja yang Anda tahu lah gitu ya. Jadi saham itu dinyatakan dalam kode 4 huruf, teman-teman. Jadi BBKP itu Bank Bukopin. Kalau BRI itu BBRI ya, Bank BRI. BN itu BBNI. Jadi semuanya Telkom, TLKM. Nah, itu kodenya gitu ngomong saham. Ada 4 huruf. Misalkan ini ya. Jadi kalau BBKP kemarin tutup harga 500, artinya harga saham BBKP itu 500 per lembar. Nah, Anda beli saham itu sayangnya bukan dalam lembar satuannya, ya. Kalau beli saham itu satuannya dalam lot. Satu lot itu 100 lembar saham. Sekarang udah enak. Zaman saya dulu mulai trading 2011, satu lot itu masih 500 lembar. Jadi lebih mahal lagi. Sekarang udah dipecah 5 lagi oleh EJK, jadi semakin terjangkau. Jadi satu lot 100 lembar. Nah, harga yang dalam OLT atau dalam aplikasi Anda nanti itu adalah harga per lembar. Artinya, misalkan saya mau beli BBKB satu lot, ya, Bang Bukopin saya pengen beli satu lot gitu. Ini bukan stock speak ya, teman-teman yang main saham takutnya ntar dikira ini saya takutnya dikira stock speak ini pilihan saya. Enggak, ini contoh aja ya, hanya contoh. Disclaimer dulu, ini paling bahaya kalau di saham ini dianggap sebagai SP. Stock pick ya. BPKP misalkan 500 per lembar. Jadi kalau Anda mau beli satu lot, ya 500 harganya kali 100 lembar. 50.000 satu lot. Kalau punya 100.000 ya bisa beli 2 lot gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi ini di luar fee beli dan fee jual ya. Nanti ada fee-nya soalnya. Nah, artinya bahwa kalau Anda punya modal 100.000, itu hanya bisa beli saham-saham yang di bawah harga 1.000. Karena harga 1.000 sahamnya, kalau kali 100 itu udah 100.000. Jadi itu maksimal ya paling bawah 1.000. Kalau harga yang di atas 2.000 ya Anda nggak bisa beli lagi gitu ya. Nggak bisa beli karena memang minimal 1 lot dalam pembelian di saham. Ya. Jelas ya, supaya teman-teman punya gambaran dunia sahamnya itu kayak apa. Jadi uang dulu yang pertama. Yang kedua, daftar di perusahaan sekuritas atau perusahaan efek tadi disebut gitu ya. Apa sih perusahaan sekuritas ini? Perusahaan sekuritas ini adalah suatu perusahaan yang menjembatani kita untuk bertransaksi
di bursa saham. Jadi harus lewat mereka. Nggak bisa Anda langsung ke pasar, nggak bisa. Harus lewat perusahaan sekuritas. Ada tadi disebut Pak Agus, ada 120, banyak. Saya nggak mau sebutin mereknya, takut saya nanti kalau banyak yang teruntungkan gara-gara ini, kemudian jadi Anda cari tahu lah, teman-teman ini mahasiswa yang jago-jago milenial tuh saya tuh dulu menganggap saya tuh jago teki gitu ya, tapi enggak, sekarang sama ponakan-ponakan saya punya ponakan dua, ini dua-duanya kuliah gitu kok, dua-duanya kuliahnya di EVA UNED dan dua-duanya di Perdata juga gitu. Jadi mereka lebih canggih sekarang. Jadi ya saya yakin teman-temannya juga masih canggih-canggih. Carilah gitu ya perusahaannya apa aja dan segala macam. Nah, syaratnya gampang kok. Itu cuma IKTP, buku tabungan, NPWP ini juga opsional kalau Anda belum kerja, Pak. Mungkin nggak sebelum wajib pajak ya Anda nggak harus kasih NPWP gitu. Mungkin kartu mahasiswa atau apa, saya nggak tahu. Tapi intinya sekarang bisa online, nggak perlu datang ke kantornya. Langsung online sehari jadi. Besoknya bisa transaksi. Gampang, very simple, very easy, semuanya udah dibantu. Ya, jadi kalau Anda di Jember, apakah saya mesti datang ke perusahaan Jember? Enggak. Saya punya customer dari Jayapura, buka akun di Jakarta, nggak ada masalah, sehari jadi gitu ya. Kalau pakai bank tertentu. Ya, itu. Cuman nyerahin KTP doang intinya gitu ya. Nah, nanti saat Anda mendaftar ya, ini saya jelaskan ala hukum segala macam, tadi peraturan segala macam sudah jelaskan. Tapi ini supaya Anda tahu nih bahwa sekuritas itu apapun Anda pakai aman. Kenapa? Karena saat Anda daftar, nanti Anda akan dibuatkan rekening lagi di perusahaan itu. Rekeningnya namanya rekening dana investor atau RDI. Namanya nama Anda di perusahaan sekuritasnya, ya. Jadi nanti kalau Anda mau trading, Anda transfer duit ke RDI. Nah, yang dibuat trading itu adalah duit yang ada di RDI ini atas nama Anda. Jadi nggak mungkin kejadian perusahaan sekuritasnya bangkrut, duitmu dibawa lari, nggak mungkin. Udah pasti nggak mungkin. Udah diprotek. Beda sama Forex ya. Kalau saham aman, saya jamin 1% aman. Dalam hal, bukan transaksi ya, sekali lagi. Dalam hal duit, keamanan duit saya. Selama ada duitnya sana, aman. Tapi kalau Anda beli saham, kemudian kena delisting segala macam, ya itu beda kasus lah ya. Itu. Kemudian, jadi pakai apa aja aman. Jadi ini mekanismenya seperti itu. Semua transaksi nanti akan tercatat di KSEI. KSEI itu Custodian Central Effect Indonesia. Jadi semua transaksi ada di sana tercatat, jadi aman. Ya. Oke, berikutnya adalah saya mau kasih tips. Kalau milih sekuritas, apa yang paling diperhatikan? Ini nggak in order ya, tapi ini adalah hal-hal yang biasa digunakan orang untuk milih sekuritas. Yang pertama, besarnya deposit awal tuh beda-beda. Ada yang 100.000, ada yang 1.000.000, ada yang 500.000, ada ya nanti tanyain dulu gitu. Kalau saya mau buka di perusahaan A atau sekuritas A ini berapa Pak minimal depositnya? Tapi rata-rata sekarang 100.000 udah bisa kok. Tapi ada yang masih agak tinggi juga. Jadi cek dulu berapa duit Anda, kemudian berapa yang harus di setorkan di awal gitu ya. Ada karena perusahaan itu beda-beda. Itu pertama. Yang kedua, nah kan Anda punya RDI ya, Anda nanti store duit ke sana, nanti kalau udah cuan misalkan gitu ya, amin gitu ya, Anda trading, Anda cuan, Anda mau tarik lagi, nah itu kan ada proses penarikan, ada proses penyetoran. Cari sekuritas yang prosesnya ini lancar. Saya nggak mau sebut lagi prosesnya, tapi ada beberapa yang teman-teman saya itu, member saya itu punya masalah dengan ini. Ya agak telat lah, lelet, atau aplikasinya nggak bisa on time dan segala macam gitu ya. Cek dulu ini. Kemudian yang ketiga, kalau transaksi itu ada fee jual beli teman-teman. Ya, jadi pada saat Anda beli itu ada fee-nya, pada saat Anda jual itu ada fee-nya. Fee-nya itu bervariasi. Ada yang 0,15, 0,25, jadi belinya 0,15, jualnya 0,25. Ada yang belinya sampai 0,20, jualnya 0,30. Nggak gede sih, kalau Anda duit 100.000, kebayang nggak 0,15% itu berapa? 150 perak, nggak ada artinya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan masih pemula dan maksudnya duitnya nggak terlalu gede, ini nggak akan pengaruh gitu. Buat saya sih, menurut saya ini pertimbangan boleh, tapi kalau misalkan nanti pada saat udah mulai gede, kan duitnya mulai gede gitu, ya ini akan jadi gede. Tapi selama kalau misalkan masih 1 juta, 2 juta, saya rasa tidak akan signifikan. Kok kenapa ada beda 1%, 0,1% Pak Hem, itu kok beli jualnya beda ya? Itu pajak ya. Jadi saham itu namanya pajak final. Jadi kalau Anda nanti kena wajib pajak, itu kan harus laporin ya
tiap tahun kepada dinas pajak apa yang Anda penghasilan Anda seperti apa segala macam. Saham ini udah pajak final, yaitu setiap jual beli udah selesai, pajaknya udah tertanggung di situ. Jadi Anda tinggal laporin aja, nggak akan kurang pajak, nggak akan lebih pajak gitu. Jadi itu lebih enak di situ. Ya, kemudian cek juga setiap sekuritas itu punya aplikasi online. Ya kalau Anda pengen lewat online ya. Jadi sekarang itu kalau trading nggak perlu nelpon broker, Pak saya mau beli ini sekian lot, enggak. Semua di tangan Anda. Saya sekarang trading nggak pakai laptop juga malah pakai handphone aja. Buy, pencet, sell, pencetnya tuh di HP, semua di handphone. Di mana saja Anda bisa trading, lagi naik bus bisa, lagi pesawat nggak bisa, mati handphone ya. Turun lagi liburan misalkan saya bisa trading, bisa aja. Mau jalan-jalan lagi pulang kampung apa, selama ada sinyal semuanya bisa, nggak ada masalah. Nah itu cek apakah aplikasinya user friendly atau enggak. Jangan sampai Anda susah karena kesulitan pada saat mau jual susah gitu. Nah, itu jangan gitu. Jadi cek dulu. Kemudian fitur-fitur dalam aplikasi online ini terutama teman-teman nanti yang traders ya, yang maksudnya jual beli cepat, jual pagi, beli pagi, jual sore gitu ya. Itu ada istilah BPJS, beli pagi, jual sore gitu. Itu beberapa traders kayak gitu. Ada yang mungkin lebih cepat lagi malah beli jam 10, jam 11 udah jual gitu. Jadi di trading saham itu Anda bisa kapan aja beli, kapan apa jual. Pak bisa nggak Pak? Saya beli langsung jual lagi. Bisa, nggak ada masalah. Satu beli langsung naik, tiba-tiba naik shoot, naik 5%, saya jual lagi 5 menit kemudian. Ya bisa, ambil untung, udah selesai tutup gitu. Bisa. Nah, fitur-fitur ini yang bisa pengaruh untuk teman-teman yang trading cepat. Ya kalau untuk yang investasi yang di inepin setahun atau 3 bulan, nah ini nggak terlalu pengaruh. Tapi kalau yang mau trading cepat, nah itu di sini nanti aplikasi online-nya Anda cek fiturnya bagus apa enggak. Ya kayak mobil lah ya, fitur-fitur dulu kan penting gitu. Ada ABS-nya apa enggak, ada cruise control-nya apa enggak, ada segala macam. Nah ini sama. Kemudian pelayanan customer service-nya saat ada kendala trading gimana? Karena Anda nggak akan, kadang-kadang nggak lancar gitu, entah hang, entah apa, entah nggak bisa masuk, entah lupa password, entah apa. Nah itu cek apakah customer service-nya bagus apa enggak. Saya soalnya punya pengalaman dengan beberapa, saya juga nggak mau sebut, beberapa perusahaan sekuritas yang ya parah gitu. Telepon nggak diangkat, kemudian kalaupun respon lama banget gitu. Kalau di kalau lewat texting atau lewat WA atau apa gitu jawabnya baru besoknya, ya keburu rugi lah kita gitu ya. Nah itu juga harus dicek. Kemudian berikutnya adalah kalau mulai trading ya tadi ya RDI, Anda transfer duitnya itu ke rekening RDI Anda ke sana ya. Jadi berapa yang Anda mau taruh silahkan. Nah yang perlu dicatat sini, nah saya tadi Pak Agus udah menyinggung sedikit, ini bagus nih. Satu, harus duit dingin, nggak boleh duit panas. Duit panas itu apa? Duit bayar kos, kamu pakai trading saham, jangan. Ya, duit semesteran, ya, ngomong bapaknya udah di store, udah Pak, udah beres semua, dibuat trading saham, jangan. Ya, gade BPKB motor, gitu ya, utang sama pacar, yang ada nggak cuan malah putus, gitu ya, malah buyar semuanya. Pinjol, nah ini pinjol kalau sempat Anda viral ya 2020 ya, saya pernah buat tulisan tentang ini. 2020 itu penambahan investor Indonesia luar biasa. Gede sekali ya, bisa tanya Pak Agus. Transaksi naik. Saya dulu pada saat 2012, 11, 2012 tuh sehari transaksi paling 3 sampai 5 T. Sekarang tadi disebut Pak Wadek ya. Sekarang itu tiap hari bisa antara 9 sampai 12 T sehari. Nolnya banyak itu T. 12 T bayangin. Banyak sekali. Nah, tahun 2020 itu banyak orang PHK dan segala macam, kena wabah pandemi segala macam. Persepsinya adalah pindah ke saham, gampang nyari duit. Trading pertama dia sukses, cuan. Wah, duit segini jadi segini. Pinjol lah, dia pinjam ke 10 pinjol, masukin semuanya. Sahamnya hancur, amblek Januari, habis. Selesai, udah. Semuanya ya hancur. Dan jangan main-main gitu. Maksudnya ada juga kemarin gara-gara pinjam duit atau pakai duit panas, bunuh diri. Karena dia nggak tahu lagi bagaimana cara mengembalikan duit. Jadi saham, pasar saham ini saya mau put in balance teman-teman. Kalau mau bikin cepat kaya, kalau caranya benar, yes, cepat kaya. Saat ini saya masih kerja, saya ada perusahaan yang saya tekuni juga masih sebagai tadi disebut ya research director di Prom Research, itu perusahaan marketing research.
Tapi saat ini terus terang penghasilan saya dari saham udah berpuluh kali lipat dari gaji saya di kantor. Jadi kalau Anda mau tekun, punya passion, pasti bisa. Cuman ya jangan buru-buru. Saya butuh berpuluh-puluh tahun untuk itu. Jadi ya jangan sekolah aja untuk dapat duit berapa tuh? STK 2 tahun, SD 6 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun baru bisa cari duit gitu. Jadi sama di saham juga ada proses-proses yang Anda harus lewati, nggak bisa instan, ya. Nah, dan semuanya kalau udah begitu syarat terpenuhi, Anda siap untuk bertransaksi. Mari kita lanjutkan sekarang supaya cepat. Saya kasih tips-tips untuk pemula. Kalau Anda nanti masuk, syaratnya udah terpenuhi, udah daftar, udah bikin akun dan segala macam, Anda masuk dunia saham. Apa saja tips untuk pemula? Yang pertama, start with small. Jangan pernah naruh duit Anda semua di saham pada saat Anda mau pertama kali masuk saham. Pak, tabunganku 2 juta, tak masukin semua. Ya, kalau cuan. Ya, kalau enggak, nanti ambles ya, nggak punya duit lagi gitu. Karena benar-benar kejam. Saham ini saya harus ngomong ya, investasi berisiko tinggi. Ya, ada yang bilang kadang-kadang kalau pas turun itu kejamnya melebihi Ibu Tri dan Ibu Kota gitu ya, sangat kejam gitu. Nggak tanpa Anda tahu, cuman bengong liatin di layar, cuman bengong liatin harga turun, tapi ternyata badan Anda nggak bisa eksekusi untuk cut loss, berat untuk cut loss gitu. Makanya yang kedua gitu ya, Anda masuk dunia saham itu jangan hanya siap cuan, harus siap loss juga. Ya, pengalaman saya nih, saya tahun 2020 baru masuk ke edukasi karena selama ini saya nggak mau ngasih edukasi saham. Saya ya udahlah, saya usaha sendiri, duit saya ambil sendiri segala macam. Tapi 2020 saya tergerak untuk memberikan edukasi gratis dengan membuka grup YouTube. Nanti saya kasih ya YouTube saya, Anda mau belajar free semuanya. Kenapa? Karena waktu saya miris banyak orang yang beralih ke saham tanpa belajar langsung masukin duit PHK-nya, duit apanya segala macam, masuk ke saham dan ya sudah bisa ditebak. Habis itu ya bangkrut, udah bangkrut bangkrutnya. Nah, akhirnya waktu itu saya mencoba untuk saya coba untuk memberikan sharing saya supaya nggak banyak yang jeblos. Termasuk ke teman-teman yang mahasiswa. Saya pernah diundang ke UB, pernah ke UGM. Nah, sekarang yang ketiga mungkin ke UNED gitu ya. Saya senang sharing. Saya senang orang yang senang sharing. Nggak ada niat apa-apa ya. Emang mau sharing supaya Anda bisa mulus gitu ya untuk melalui tahap pertama. Karena banyak sekali yang menentukan tuh pada saat 3 bulan pertama. That's what you are. Kalau Anda benar, kedepannya akan aman. Tapi kalau 3 bulan pertama itu jadi habit, susah betulnya. Anda baca nanti buku psikologi trading ya, psikologi secara umum gitu. Habit yang udah terbentuk 3 bulan, merubahnya itu akan sangat susah. Ya, saya cepatin aja karena udah saya seneng ngoceh soalnya jadi agak susah kadang-kadang batasin. Bekali diri Anda dengan ilmu saham. Jangan masuk dengan duit gede langsung kemudian cap cipil kembang kuncup, siapa yang jalan yang saham yang jalan beli karena FOMO. Ya, istilah FOMO ini populer sekarang. Fear of missing out. Takut ketinggalan, Pak. Sudah jalan kenceng, saya hajar. Begitu diajar, dia mandek, dia turun. Sangkut di atas gitu ya, kayak teh pucuk harum katanya gitu ya. Jadi Anda harus belajar. Bekali dulu. Kalau perlu jangan trading dulu. Cari informasi ilmu tentang saham. Banyak sekarang. Bisa masuk grup Telegram, kalau mau di grup saya itu ada, tapi agak advance. Ya, mungkin Anda masuk ke YouTube saya dulu lah. YouTube saya itu The Traders TV with Hendro Masori, itu ada beberapa video-video tentang saham. Anda bisa bisa lihat di sana. YouTube banyak sekali influence tentang saham dan ngajarin dengan bagus gitu. Jadi itu Anda bisa di sana. Jadi nanti kalau Anda mau jadi investor biasanya orang nggak punya waktu banyak untuk ngeliatin saham tiap hari gitu ya, artinya beli, kemudian nanti panennya beberapa waktu kemudian, itu bisa belajar dengan pendekatan fundamental dengan laporan keuangan perusahaan, growth-nya gimana, nanti kira-kira gimana segala macam, itu belajar fundamentalnya. Kalau mau yang traders, saya traders, maka saya bikin grup namanya The Traders. Saya nggak suka lama-lama gitu ya, kalau bisa cuan sehari cepat, saya cepat gitu ya. Jadi kayak Mas Bekti itu juga sekarang omsetnya puluhan M, dia tiap hari beli keluar, nggak pernah nyimpen saham. Jadi terserah, ini tergantung nanti risk profile Anda ya. Jadi yang berikutnya, identifikasi risk profile Anda. Risk profile itu apa Pak? Risk profile itu profil risiko Anda. Ada orang yang agresif, ada orang yang risk taker, gitu ya. Ada orang yang nggak terlalu senang ngambil risiko. Kenapa ini? Risiko makin tinggi, high risk, high gain. Jadi kalau risiko makin tinggi, itu gain-nya paling akan lebih tinggi juga. Tapi ya gitu, pada saat loss, itu bisa hilangnya banyak gitu. Tapi kalau orang yang lebih kalem, itu biasanya ya
Gainnya mungkin nggak banyak, tapi risiko dia minus. Tergantung Anda. Anda termasuk yang mana gitu ya? Apakah risk taker yang tinggi atau enggak? Gini, kira-kira ilustrasinya. Ada dua orang traders nih, dua orang yang trading saham. Kemudian dibeli saham yang sama. Duitnya sama nih, sama-sama 1 juta katakan. Dia beli sama harganya di harga 1.000, persis sama. Ternyata hari itu harga turun ke 900. Artinya udah floating loss-nya belum dijual ya. Floating loss namanya kerugian tapi belum dijual. Itu berarti sekitar 1 juta. Jadi 10 juta, sekarang duitnya tinggal secara itu tinggal 9 juta. Ini semua sama, modalnya sama, belinya sama, sahamnya sama. Malamnya beda. Yang satu tidur aja. Anteng tidur gampang jam 9. Yang satu gelibak, gegana gitu ya. Gelisah dan gundah gulana. Nggak bisa tidur sampai jam 3 ketip. Waduh, duitku hilang 1 juta gitu ya. Ini namanya risk profile. Jangan Anda trading saham yang nggak sesuai dengan risk profile Anda. Don't swallow something more than you could chew gitu. Jadi jangan telan sesuatu yang Anda nggak bisa kunyah. Nanti hidup Anda stres. Trading itu supposed to be happy, harus bahagia, ya, harus bahagia. Kalau trading stres nggak usah trading, udah gitu. Yang lain aja gitu, mendingan dagang aja sekalian gitu. Ya. Nah, kalau bingung sambil jalan aja nggak apa-apa. Cari metode yang paling nyaman untuk risk profile Anda. Mana yang paling cocok? Oke. Next, carilah mentor yang sesuai dengan risk profile Anda. Ya, kalau Anda senangnya dengan invest, ya carilah mentor atau orang-orang yang punya mentor ya, bukan artis ya. Saya garis bawahi karena saya setuju dengan Pak Agus tadi, yang pom-pom saham itu jangan, bahaya nanti buat Anda. Mentor ini orang yang benar-benar ngerti saham, tahu saham, ngajarin Anda. Yang gratis banyak, yang orang masih baik ngajarin gratis banyak, yang bayar juga banyak. It's your choice gitu. Anda punya duit mau bayar silakan, tapi carilah mentor yang baik yang sesuai dengan profil Anda. Saya selalu gambarkan ini dengan kita masuk saham itu kayak masuk ke hutan, gitu ya. Anda nggak tahu hutan ini baru datang ke situ. Ya. Satu yang Anda siapkan apa? Bawa senjata. Bekali Anda dengan senjata. Terserah mau belajar dari mana. Mau bawa parang boleh, mau bawa tombak boleh, mau bawa bedil boleh, apa aja. Tapi bawalah senjata. Karena kita nggak tahu di itu ada binatang apa, ketemu ular, terus segala macam. Kita nggak tahu. Yang kedua, carilah mentor. Istilahnya tour guide-nya, orang yang ngerti hutan itu. Jadi Anda nggak sampai ke jeblos ke dalam lumpur yang misalkan menghisap itu sampai mati gitu. Enggak. Tunjukin jangan lewat situ, lewat sini gitu. Nah, ini yang harus Anda cari. Cuman ya tadi seperti dibilang Pak Agus juga, hati-hati. Dunia saham ini dunia duit. Ya, kalau banyak duit ya banyak yang niat nggak baik juga, penipuan juga. Saya nggak usah jauh-jauh contohnya. Grup saya The Traders, kalau Anda cari di Telegram, grup Telegram, ada 2. Ada satu grup lagi yang fotonya foto saya, foto grup saya, tapi itu dia menawarkan pinjaman atau titipan uang. Titip duit ke saya, nanti tak gandain. Yang lucu itu, dia menawarkan kalau titip 10 juta misalkan, itu seminggu dibalikin 16 juta, 60%. Dan itu ada yang ketipu. Lapor saya, Pak, saya sudah setor. Loh, setor ke siapa? Saya nggak menerima titipan duit. Saya nggak pernah menerima titipan duit, saya nggak mau. Saya nggak mau memainkan duit orang. Gitu. Nah, itu contoh yang paling gampang. Jadi itu hati-hati. Ada yang menawarkan untuk nitip duit, ya mopit istilahnya, atau ada yang menawarkan untuk bayar. Nah, kalau bayar boleh, nggak apa-apa. Saya nggak melarang Anda untuk mau bayar grup VIP atau apa, tapi cek dulu siapa ini orangnya, bagaimana jejak digitalnya di saham, apakah bagus atau enggak. Ya, itu. Kemudian saham itu ada 700 di BI. Untuk pemula, mungkin tips saya itu adalah fokus saja ke saham yang namanya indeks LQ45. Silakan Google ya. Ini LQ ini stand for liquid. Jadi ada 45 saham-saham di BEI yang liquid. Udah itu aja dulu. Kenapa Pak HM? Nggak semua saham itu liquid. Nggak semua saham itu diperdagangkan tiap hari. Ada yang meneng aja sudah sahamnya di situ aja nggak gerak-gerak ada. Jadi yang liquid itu artinya banyak yang jual dan beli. Ada saham yang nggak diperdagangkan, maksudnya ya emang nggak ada yang jual, nggak ada yang beli, karena ya mungkin masalah dengan perusahaannya dan segala macam. Jadi hati-hati. Jadi makanya supaya nggak salah pilih, udah fokus dulu ke LQ45. Udah ini udah paling benar udah. Ya. Contoh ini BBN itu Bank BNI, BBR itu Bank BRI, ASI ini Astra Internasional Indonesia,
UNVR, Unilever, Anda tahu semua lah saham-sahamnya. TLKM, Telkom tahu, KLBF, Kalbe Farma pasti tahu, JSMR, Jasa Marga, ada 45 saham-saham yang masuk gitu. Silakan Anda Google, cari, fokus ke sana aja. Kemudian yang ini juga penting, jangan pakai margin teman-teman. Jadi Anda kalau buka suatu akun di perusahaan sekuritas, itu beberapa sekuritas tuh kasih Anda otomatis margin. Maksudnya apa Pak HM? Kalau Anda store 100.000, Anda bisa trading sampai 300.000, bahkan 400.000. Kalau store 1 juta, bisa trading sampai 3 juta, sampai 4 juta. Yang 3 juta ekstranya ini adalah margin pinjaman dari perusahaan. Anda harus aware. Banyak yang trader baru itu masuk, seneng itu bisa beli banyak, dihabisin semua gitu. Begitu harganya turun, ambles, hilang, lebih cepat habis modalmu nanti. Ya, kalau perlu, matikan fasilitas ini. Pertama buka, tanya sama sekuritasnya, bisa nggak saya matikan fasilitas marginnya? Saya mau saya mau trading pakai duit saya aja. Saya nggak mau trading pakai margin. Ya, banyak yang nggak aware. Jadi ini saya ingatkan sekarang supaya Anda nanti pas buka itu tahu ada duit yang dipinjemin oleh sekuritas tanpa ngomong sama Anda. Dan Anda main bye-bye aja gitu kan. Wah, masih ada duitnya, sikat lagi gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau perlu matikan, karena ini nggak bagus kalau untuk pemula. Ya, psikologi Anda bisa kena kalau misalkan loss-nya terlalu gede. Ya. Kemudian, buatlah selalu trading plan. Trading plan itu apa? Kalau Anda beli saham, teman-teman, siapkan dulu. Saham itu kan nggak selalu naik, nggak selalu pasti naik. Tanya sama saya, misalkan banyak yang tanya, Pak Hayam, kalau Pak Hayam sendiri gimana? Beli saham pasti cuan nggak? Mana ada. Nggak ada namanya saham itu pasti cuan. Loss itu adalah keniscayaan pada trading saham. Udah pasti akan loss suatu hari. Tinggal kita misalkan 10 kali trading, kalau Anda bisa 7 kali menang, 3 kali loss, itu udah bagus banget. Ya. Nah, makanya nanti harus dihitung dulu. Kalau mau beli itu risk-nya berapa, reward-nya berapa. Ada cara ngitungnya. Saya nggak bisa terangin hari ini, kan terlalu banyak materinya ya. Kalau tertarik nanti silakan teman-teman mau bikin grup, bikin apa, undang saya untuk kasih materi gratis tentang technical, feel free. Saya akan senang. Kalau Bima yang minta, saya nggak bisa nolak lah, ponakan sendiri gitu ya. Oke, ini hitung risk reward-nya sebelum terpencet tombol buy. Jangan cuma ikut, weh, saham ini bagus, pokoknya sampai ke sini gitu. Buy. No. Ya, kadang tidak seindah yang dibayangkan gitu ya. Kadang-kadang jadi sengsara, ya. Kemudian buatlah jurnal trading setiap kali Anda bertransaksi. Ini jarang yang ngerjain. Jadi kalau hari ini saya beli misalkan tadi ya Bank BNI, BBNI, gitu. Saya beli BBNI sekian lot di harga sekian. Nanti jualnya Anda catat, jual di harga sekian, cuan berapa. Kasih note. Kenapa waktu itu? Nah, kalau misalkan biasanya kasih note itu biasanya banyakkan yang loss gitu ya. Beli sekian, jual sekian, loss sekian, ya. Kalau loss-nya gede dimerahin gitu ya, supaya Anda aware. Kasih note. Hari ini saya FOMO misalkan, gara-gara nguber kereta kenceng, saya kejar ternyata turun. Nah, itu nanti bisa Anda lakukan evaluasi per bulan, apa kesalahan-kesalahan Anda lakukan, perbaiki nanti di masa depannya, ya. Oke. Nah, kemudian apa penentu kesuksesan trading? Ya, ini kadang-kadang teman-teman banyak pemula itu yang fokus pada teknik-teknik untuk cari cuan, baca LK dan segala macam. Padahal ada 3 hal ya yang menjadi penentu kesuksesan trading. Sistem atau trading strategi itu hanya 10% saja, teman-teman. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Dr. Van Tarp di bukunya, silakan cek bukunya ya, Trade Your Way to Financial Freedom. Jadi saya kutip dari sana. Semua strategi, cara baca, mekanisme, dan segala macam itu cuma 10%. Yang paling gede, 60% itu adalah psikologi trading. Apa ini? Bagaimana Anda bisa mengontrol diri Anda saat loss nggak balas dendam, ya. Kemudian pada saat lihat Anda udah beli saham nih, lihat orang itu kalau di grup banyak tuh, iya, naik sekian, arah apa segala macam, 20%, 10%. Anda tetap kalem, tenang, nggak tergoda gitu ya. Nah, psikologi seperti ini yang harus dikembangkan, dipelajari dan diasah gitu ya. Nggak bisa langsung sih, memang berat sih ini. Tapi ya along the way itu harap Anda harus tahu bahwa ini pengalaman saya sendiri. Saya itu S1 statistik. Kemudian saya S2 ekonometrik di Australia sana yang nggak jauh-jauh dari statistik. Begitu saya masuk dunia saham, saya tahu lah semua indikasi yang dipakai dalam technical analysis ya. Mau pakai moving average, mau pakai EMA, mau pakai SMA, mau pakai Bollinger Band, mau pakai
Fibonacci, mau pakai apa aja, itu saya tahu. Nggak cuma tahu cara penggunaannya, tapi saya tahu gimana teorinya, karena saya belajar pada saat statistik saya di S1 gitu ya. Jadi saya waktu itu overconfidence, bisa lah, saya bisa bisa pasti bisa survive itu di saham. Saya masuk dengan duit yang cukup besar. Maksud saya tidak start with small. Saya nomor satu tadi adalah saham saya start with small, karena itu pengalaman saya buruk sekali, karena saya terlalu overconfidence, sombong ya, dalam tanda kutip sombong, gampang lah inilah gitu, masa nggak bisa cuan sih gitu. Saya masukkan, dihajar market. Saya dihajar market. Tahun-tahun pertama itu saya benar-benar dihajar market, dan itu jadi pelajaran bahwa, dan akhirnya saya tahu ada quotes gitu, ada pepatah yang bilang bahwa kalau Anda sombong terhadap market, ingatlah suatu saat nanti Anda akan dihajar market paling dalam. Ya, paling sengsara di antara teman Anda lah kalau Anda sombong terhadap market gitu ya. Jadi memang kita harus humble. Kita tuh terhadap market is always right. Market yang paling benar, nggak usah nyalain market gitu. Kita harus nurut ke sana gitu. Kita harus ngikutin marketnya. Itu yang nanti psikologi diatur. Kemudian money management ya, tadi udah disinggung juga oleh Pak Agus. Anda harus ngatur, jangan sampai kalau duitnya gede ya, kalau misalkan masih duit 100.000 atau masih di bawah 10 juta, mungkin yang penting milih sahamnya, karena kalau dipecah-pecah lagi juga nanti kecil-kecil gitu, nggak dapat kerasa juga cuannya gitu ya, cuma bisa beli bakso doang jangan-jangan. Nah, kalau udah gede, makin besar segala macam, kalau tadi keranjang investasinya beda-beda, kalau ini mau di saham, ya jangan beli saham-saham yang pada kategori yang sama gitu. Saya punya duit 100 juta, saya beli, kamu beli saham berapa? Saya beli 3 Pak. Apa aja? BBRI, BBNI, BBCA. Lah ngapain semuanya bank gitu ya? Kalau ada bank kena segala macam, habis semua nanti sahamnya. Jadi pilihlah saham dari kategori yang berbeda, ya dengan saham-saham yang berbeda juga. Jadi itu pengaturan money management dan psikologi itu lebih penting sebenarnya dibandingkan trading yang dikembangkan yang orang jago dan segala macam. Ya. Nah, maaf, Bapak, ya. Untuk waktunya tersisa 5 menit lagi. Oke, siap. Sudah sampai kok, ini saya udah atur. Dan ini saya kasih tahu penyakit-penyakit trader pemula ya. Nanti kalau Anda udah masuk, kemudian nanti Anda lihat ya, video ini lagi, kalau ada yang kena gitu ya, Anda paling ketawa-tawa doang kalau ingat saya ngomong ini. Penyakit trader pemula itu apa aja? Nah, ini dia penyakitnya. Panu, kurap, pubis, kadas, campak, eksim, koreng. Ya, kok penyakit kulit semua Pak? Iya. Ini penyakit kulit ini adalah penyakit-penyakit trader pemula. Ya gampang disembuhkan sebenarnya kalau mau, tapi kalau nggak disembuhin ya sama lah, nanti kalau jadi penyakit ini juga kalau dibiarin juga lama-lama ya menggerogoti kita juga gitu ya. Nah, saya bahas satu ya, PANU ini singkatan dari pengen amat nyari untung. Trader pemula itu selalu kayak gini, yang dipikiri cuma cuannya, nggak dipikirin kalau turun gimana. Itu sudah setahun ini saya membina grup ya. Ini masalahnya udah nomor satu ini, saya juga sama dulu gitu ya, trading pertama cuan, wah langsung top up, tambahin lagi dua, dihajar lagi segala. Jadi ini jangan gitu ya. Jadi kalau Anda mau trading yang benar itu awali dengan ngitung dulu risk-nya berapa, reward-nya berapa. Nah, saya di grup itu sering ditanya sama teman-teman itu, Pak Em, saham ini potensinya keberapa ya gitu. Saya balik tanya adalah, kamu siap loss-nya berapa? Dia nggak jawab kan. Kalau kamu nggak siap loss, nggak usah trading. Udah masukin reksadana aja atau tabungannya di bank gitu, karena selalu ada potensi untuk loss, itu yang harus dihitung ya. Jadi jangan cuma nyari untung. Kurang perencanaan, pada saat buy nggak ada rencana, pokoknya buy dulu aja, ntar dipikirin belakang deh kalau ada apa-apa. Nah itu nggak boleh gitu, harus direncanakan. Ini duit kamu ini dapat duit bukan dari babi ngepet gitu, bukan dari sesuatu yang gampang, ini dapatnya dengan darah dan air mata, apalagi kalau kerja gitu ya. Itu duit-duit yang dicarinya susah. Jangan sampai hilang gampang di bursa saham. Banyak kejadian kayak gitu. Dari rumahnya di daerah Darmo, saya punya teman tuh di Darmo Surabaya itu kawasan elit. Rumahnya di situ sampai habis semua, sekarang ngontrak di daerah terpencil. Gara-gara saham. Ya, itu saya harus ingatkan. Jadi penting untuk perencanaan. Kurang disiplin. Jadi kalau udah bikin plan, saya beli harga 1.000. Kalau dia turun 950, saya cut loss. Saya akan saya akan jual rugi, yang penting modal saya utuh misalkan. Modal saya balik sebagian gitu ya, nggak semua. Pada saat trading ternyata turun situ, Anda nggak cut loss, nggak disiplin. Kadas lupa stop loss ya. Stop loss itu fasilitas kita untuk membatasi risiko. Ya, kalau turun situ Anda buang gitu. Kalau trader misalnya seperti itu. Campak cinta sama pakar tadi yang disebutin ya. Jangan sampai Anda beli saham gara-gara orang lain.
Your money is your responsibility. Itu duit Anda. Ya, pakar-pakar itu, influencer itu semua biasanya kalau beli dia bilang, jualnya nggak bilang. Nah, Anda bingung sendiri nanti, ini jual di berapa ya gitu. Tanya nggak dijawab. Gitu. Ya, eksim, emosi eksis melulu. Ini kalau pemula itu kalau trading kemudian loss, maunya balas dendam, hajar lagi yang lain lagi jalan, loss lagi, hajar lagi yang lain, nggak bisa kayak gitu ya. Emosi itu udah pasti udah nggak bener di trading, harus kalem, harus ya nggak FOMO tadi, nggak fear of missing out tadi, nggak takut ketinggalan. Jadi emosinya harus distabilkan. Ya, koleksi gorengan ya. Gorengan itu apa? Ya, gorengan itu saham-saham yang memang naiknya tadi, transaksi semu tadi yang disebut Pak Agus tadi. Jadi mereka makan bid overnya itu dimakan sendiri, sampai naik, sambil jualan, nanti sampai atas, ambrol gitu ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, ini nggak bisa dibahas sekarang, waktu saya tinggal 2 menit soalnya ya. Terakhir adalah, apa yang harus ada setiap pekerjaan saya maksimal, Pak? Passion. Anda harus, kalau mau masuk trading saham, harus ada punya passion. Passion itu apa? Misalkan Anda loss, itu nggak cuma nangis gitu ya, tapi Anda tahu bahwa Anda harus belajar lagi, Anda harus cari informasi lagi. Itu passion, gitu ya, nggak menyerah. Traders yang hebat itu bukan traders yang nggak pernah loss. Saya ingatkan ini, trader yang hebat itu bukan trader yang nggak pernah loss, tapi trader yang hebat itu adalah trader yang setiap saat dia loss, dia bangkit dengan cepat, dan kemudian dia bisa mencari cuan di saham-saham yang lain. Ya. Oke, saya rasa itu pas ya. Saya jamin 45 menit. Nanti mungkin sesi sharing lebih menarik kalau Anda mau tanya-tanya. Atau nanti kalau next time mau dibikin lagi yang informal, silakan aja hubungin saya. Ya. Nah, ini Instagram yang tempat kita. Saya punya Instagram juga, The Traders Group. Kalau Anda mau cari. Telegram, grup Telegram ya. Itu sekarang membernya sekitar 17.000. Memang banyak sih. Dan itu memang agak advance. Jadi mungkin agak susah kalau ngikutin pemula ya. Instagram saya juga ada di Saham, itu saya juga kadang-kadang update tentang saham-saham, tapi saya lebih aktif di grup Telegram. Nah, YouTube-nya itu saya banyak bahas untuk pemula. Ya, memang saya gunakan untuk pemula. Jadi bagaimana step-step pemula, tahu red issue itu apa, saya bahas tuntas tentang red issue, bagaimana cara saya memilih saham dan segala macam ada di sana. Silakan Anda kunjungi The Traders Secret Hendro Masori. Ada sekarang saya tahun lalu masih aktif ya, tapi tahun ini karena kesibukan juga jadi masih agak tapi habis ini saya mau rutin lagi lah, mau bikin video-video pendek. Gitu aja dulu teman-teman. Terima kasih, sehat terus ya. Sukses selalu dan jangan lupa bahagia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.